Mari kita bersama-sama membaca Ibrani pasal 6, 16 sampai 7 ayat yang ketiga. Sesudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Pasal 6 dari ayat ke-16 sampai 7 ayat ketiga. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 19, semua membaca. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. 7 ayat 1 sampai 3 membaca bersama-sama. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Saleh dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, halinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami yang sudah membaca ayat-ayat ini, dan urapilah hamba-Mu yang hina ini. Beri kekuatan dan kesadaran kepada kami dengan kerinduan tentang firman Tuhan yang hidup dan akan menghidupkan. Berkati kami masing-masing Tuhan. Usirlah An-Nasir yang jahat, semua pesuruh dari iblis, dan dia keluar dari sini, karena dia tidak ada tempat apapun di dalam diri Kristus, anak Allah yang tunggal, dan Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan penulis kitab Ibrani. Juga ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang dengan sumpah Allah menyatakan tidak berubahnya janji dia. Allah sendiri tidak berubah dan janji Allah tidak berubah. Kedua hal ini dibuktikan melalui sumpah yang dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, sumpah ini merupakan sesuatu hal yang final. Ini merupakan satu hal yang paling tuntas. Ini merupakan satu ekspresi daripada kesungguhan yang mempertaruhkan seluruh watak daripada orang yang memberikan sumpah itu. Dengan demikian dia menyatakan bahwa dia bertanggung jawab. Dia akan sungguh-sungguh berani menerima tuntutan jikalau apa yang dikatakan itu tidak benar. Saudara-saudara, Allah berkata semacam demikian kepada kaum pilihan. Inilah cara Tuhan bekerja. Saya kira saya harus belajar, engkau harus belajar, kita semua menjadi orang Kristen belajar berjanji di hadapan Tuhan. Maka kalau kita menjadi orang yang jujur, sungguh-sungguh kepada bawahan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang dijanjikan oleh majikan selalu dilupakan oleh majikan itu sendiri. Apa yang dijanjikan oleh pemimpin selalu dilupakan oleh pemimpin itu sendiri. Itulah sebab dunia banyak pemberontakan, dunia banyak hal yang tidak puas. Karena apa? Yang dirugikan adalah orang yang pernah menerima janji yang tidak ditepati oleh yang menjanjikan itu. Selalu kitab suci memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan itu adalah teladan, dan Tuhan itu menjadi sesuatu motivasi yang paling keras, paling besar kuatnya bagi kita yang harus bermoral tinggi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bersumpah. Janji Tuhan bukan bermain-main. Tuhan mengatakan sesuatu, dan apa yang dikatakan pasti ditepati. Itu sebab iman kita
adalah ditujukan kepada yang patut diimani. Dan iman yang ditujukan kepada yang patut diimani, yaitu yang setia, yang tidak berubah, yang jujur, dan yang bersumpah demi kesetiaannya itu. Maka iman semacam ini menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, hope is produced from the true faith. Pengharapan dihasilkan daripada iman kepercayaan yang sejati. Dan iman kepercayaan yang sejati terletak dan ditentukan nilainya oleh objek iman yang sejati yang patut diimani. Nah, ini semua berkait. Karena objek iman itu patut diimani, maka kita beriman kepadanya. Objek iman itu berjanji kepada kita, maka kita pegang janjinya. Objek iman itu berjanji berdasarkan kesungguhannya, maka kita sungguh-sungguh percaya. Objek iman itu dengan kesungguhannya berjanji dan melalui sumpah, maka kita mengetahui Allah itu adalah Tuhan yang tidak berubah, dan Dia tidak akan merubah-rubah apa yang dijanjikan kepada kita. Ini semua kait menjadi satu, lalu dari situ kita timbul pengharapan. Nah, saudara-saudara, mengapa timbul pengharapan? Karena kita tetap berada di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, awan gelap, mendung mengelilingi kita, sehingga kita sudah beriman, tapi kadang-kadang kita digeletakkan, kita berada di kesulitan yang entah harus kemana. Maka iman perlu sambung kepada pengharapan, baru kita mempunyai relasi. Saudara-saudara, bolehkah saya katakan di sini iman kepercayaan seperti satu status, tetapi relasi itu terdiri daripada pengharapan yang setiap hari perlu disegarkan kembali. Berarti saya sudah percaya, sudah. Saya beriman kepada Tuhan, iya. Dia boleh dipercaya, boleh. Dia tidak berubah, tidak. Dia sungguh-sungguh bersumpah, berjanji dengan kesetiaan, kejujuran, dan ketidakberobahan dia. Berkata kepada saya, apa yang dikatakan pasti tepat. Tetapi waktunya bagaimana? Belum dikasih tahu. Kapan akan terjadi? Tidak diwahyukan. Jadi saya bagaimana? Saya masih berada di kesulitan. Lalu bagaimana? Saya harus berani mengharap. Mengharap sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah satu pergumulan orang Kristen. Orang Kristen tidak diberitahu semuanya berdasarkan wahyu yang sudah ada. Tetapi wahyu yang sudah ada mengandung hal-hal yang sementara belum diberitahu, akhirnya toh akan terjadi. Itu sebab seperti engkau naik kepada loteng, engkau berada di anda tangga dari bawah. Engkau tidak bisa lihat apa yang berada di atas. Tetapi setiap langkah engkau naik sedikit, engkau baru meningkatkan level daripada penglihatan engkau sedikit demi sedikit. Itu kerohanian kita. Kita tidak bisa lihat langsung di atas, karena bukan jalan yang begitu lurus bisa lihat di tempat yang jauh. Tetapi jalannya menanjak ke atas, sehingga engkau tidak lihat apa yang terjadi. Bagaimana kalau engkau mau lihat? Hanya satu jalan. Engkau naik anak tangga, engkau naik selangkah, lihat lebih selangkah, naik lagi selangkah, lihat lebih selangkah. Akhirnya naik sampai tuntas, engkau melihat secara sempurna. Itu caranya. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan begitulah. Pengharapan kita kepada Tuhan begitulah. Kalau kita tidak taat terus menerus, tak mungkin kita melihat terus menerus. Kalau kita tidak berada di dalam jejak kaki mengikut Tuhan secara tidak terlepas, kita tidak mungkin mengerti dengan sesungguhnya apa yang terjadi pada akhir. Saudara-saudara, setelah engkau akhir, engkau akan lihat, oh begitu, akhirnya jadi begitu. Aduh, kok dulu saya tidak tahu. Memang dulu Tuhan tidak kasih tahu sama engkau. Saya berani berkata kepada saya sebagai pemimpinmu, sebagai pendetamu, setiap kali naik khotbah, naik mimbar mau berkhotbah bagian ini, saya tidak tahu pimpinan Tuhan akhirnya khotbah ini akan jadi apa. Loh, engkau bilang apa maksudmu? Bukankah Pak Tong sudah persiapkan bahan khotbah dengan baik-baik seluruhnya? Saya sudah siapkan. Saya sudah memikirkan, saya merenungkan setiap bagian saya mau khotbahkan. Tetapi saya berani kata kepada saudara, saya tidak pernah mengetahui khotbah ini akan dipimpin Tuhan menjadi berapa besar hasilnya. Jadi saya cuma dari bagian saya kerjakan, saya pikir, saya renungkan, saya baca, saya betul-betul pelajari baik-baik. Sepanjang minggu saya memperhatikan apa yang saya mau khotbahkan minggu depan.
Dan waktu naik ke mimbar saya pun tidak tahu itu khotbah akan menjadi apa. Mendadak di tengah-tengah khotbah ada satu pikiran yang dicerahkan oleh Tuhan. Sehingga saya harus tekankan bagian yang penting atau kalimat-kalimat tertentu. Mungkin terjadi sesuatu yang mendadak sehingga saya harus merubah sedikit. Akhirnya pimpinan Tuhan itu menjadikan selesai khotbah saya baru tahu pimpinan Tuhan begini. Nah saudara-saudara, ini adalah satu pengalaman setiap hari oleh setiap orang Kristen yang mau taat kepada Tuhan. 4 hari yang lalu saya berada di Hong Kong. Pada waktu saya mau berkhotbah, mereka bilang sama saya dulu sudah selesai pasal keempat. Begitu saya sampai di situ, saya siapkan pasal kelima. Saya mau khotbah baik-baik pasal kelima. Sampai di atas saya bilang pasal 4 sudah selesai bukan? Mereka bilang bukan. Jadi sudah selesai bukan? Belum. Bagaimana? Taiwan sudah selesai, tapi Hong Kong belum selesai. Masih ada sebagian. Oh cilaka. Saya siapnya khotbah pasal kelima, tapi justru di Hong Kong pasal keempat belum selesai. Jadi bagaimana? Saya mesti kembali lagi mengkhotbahkan pasal keempat. Itu sudah dikhotbahkan di Jakarta sih. Dan pada waktu saya khotbah, saya berdoa di hati, pimpinlah saya supaya ini khotbah boleh menjadi berkat khusus untuk orang Hong Kong yang hari ini datang. Nah saudara-saudara, itu satu pengalaman yang sangat berbeda. Karena saya sudah siap baik-baik mengkhotbahkan yang 5 sampai di atas mimbar. Mereka bilang fase 4 belum selesai. Saya kembali lagi membahas, baca fase 4. Lalu sambil berdoa di dalam hati, Tuhan pimpin dan puji Tuhan. Akhirnya kebaktian dan khotbah fase 4 terakhir yang dikhotbahkan di Hong Kong lebih baik daripada tempat-tempat lain yang sudah-sudah. Tuhan pimpin. Nah beginilah saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak terjadi sesuatu yang sulit. Kita beriman kepada Tuhan. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Banyak hal yang terjadi mendadak. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan. Banyak hal yang terjadi yang kita sebelumnya tidak bisa membayangkan. Itu terjadi. Bagaimana? Nah inilah. Iman Kristen, iman yang hidup. Bukan iman mekanis. Iman Kristen, iman yang bukan statis. Tetapi dinamis. Iman Kristen adalah iman yang sama sekali berbeda dengan iman kepercayaan dari agama yang lain yang sangat statis dan sangat tidak berubah. Kita mempunyai iman yang senantiasa bersandar kepada Dia, langsung berhubung dengan Dia, langsung mendapatkan kekuatan yang fresh dan baru daripada Dia. Sudah pengharapan kita juga demikian. Di dalam perjalanan kita sudah mempunyai iman, sudah ada status, sudah. Ada pengharapan, ada. Apa yang terjadi? Tak tahu. Nah ini tidak gampang bukan? Tak tahu. Saudara-saudara tidak tahu tahun depan apa yang terjadi. Saya juga tidak tahu. Saudara tidak tahu 2 minggu kemudian apa yang terjadi. Engkau tidak tahu. Tapi pada waktu kita pegang terus tangan Tuhan, kita tidak usah takut. Apa yang terjadi itu menjadi sesuatu beban kekhawatiran yang mematikan rohani kita. Tak perlu. Saudara-saudara, the one who holds my hand is also the one who holds tomorrow. Tangan yang pegang tanganku juga adalah tangan yang memegang hari depan. Semua 1, 2, 3. Tangan yang memegang tanganku juga adalah tangan yang memegang hari depan. Kalimat ini bukan dari saya, dari satu lagu. Dan lagu itu adalah berjudul Aku Tidak Tahu Apakah Terjadi Hari Depan. Ditulis oleh siapa? Ditulis seorang cowboy yang sangat terkenal. Akhirnya bertobat menjadi Kristen. Lalu menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan tidak tahu kalau sudah menyerahkan hidup, bagaimana hidupnya. Kalau sudah mau mengikuti Tuhan, bagaimana hidupnya. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada orang yang dulu berprofesi, yang mempunyai satu profit yang cukup banyak. Akhirnya menentukan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan. Orang semacam demikian tidak tahu hari depan bagaimana. Tetapi Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang sudah mempersiapkan. Tak mungkin Tuhan berkata, Abraham keluar dari tanah Ur Mesopotamia, daripada tanah bapamu. Lalu Tuhan mengatakan, aku matikan engkau di tengah jalan. Tak mungkin Tuhan berkata, Abraham serahkan anakmu yang tunggal, berikan persembahan itu kepadaku. Lalu Tuhan tidak memberikan persiapan. Tak mungkin. Nah saudara-saudara, apakah itu namanya iman? Nah Abraham begitu. Abraham mengatakan, jelas Tuhan suruh dia pergi. Sudah pergi, tidak pulang dia. Apa sebab? Loh Abraham uangnya cukup loh. Abraham itu orang kaya loh. Sekarang menurut penggalian,
di Mesopotamia, orang yang setingkat Abraham, rumahnya itu kira-kira 65 kamar banyaknya. Jadi orang di Indonesia tidak perlu sombong. Abraham itu lebih kaya bisa jadi Kristen. Ada orang bilang orang Kristen kalau orang yang goblok, orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang tidak laku jadi Kristen. Tidak. Daud, Abraham itu semua orang kaya sekali, tapi mereka Kristen. Saya tidak berarti kalau Kristen bisa jadi kaya. Saya bilang kaya tetap harus menjadi orang Kristen, jangan dibalikkan. Nah saudara-saudara, jadi Abraham itu orang kaya luar biasa. Tuhan panggil keluar, dia keluar. Berapa banyak pembantunya? Dia mempunyai pembantu 318 laki-laki. Saudara-saudara, jadi Abraham itu orang luar biasa. Waktu dia disuruh keluar oleh Tuhan, dia keluar. Lalu 318 orang ikut dia keluar. Cereng. Sudah keluar. Lalu orang mau ke mana? Gak tahu. 300 pembantu, berapa banyak lembu, domba itu, unta, semua ikut dia keluar. Begitu berduyun-duyun, begitu mulia, begitu besar grupnya. Tapi kemana? Tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah saudara-saudara, apakah dia balik? Dia tidak balik. Dia terus menuju ke tanah perjanjian. Dan orang seperti inilah yang akhirnya Tuhan suruh dia serahkan anak yang tunggal, berikan persembahan kepada Tuhan. Dan Yehova Jireh, istilah dalam bahasa Ibrani, Tuhan ada persediaan. Itu kita kenal di Alkitab. Saudara-saudara, George Mueller di London, di Bristol, dia mendirikan satu rumah daripada anak yatim piatu. Dan dia juga bersandar kepada Tuhan. Dari mana uang dia tidak tahu. Dia cuma tahu berdoa kepada Tuhan. Dia tahu baca kitab suci. Pada waktu dia tua, orang tanya kepada dia, Pak George, kenapa engkau mempunyai kekuatan begitu besar? Engkau selama hidup di dunia telah membiayai ribuan anak piatu yang tidak ada makanan. Engkau besarkan mereka. Engkau memberikan mereka sekolah sampai mereka satu-satu jadi. Ribuan orang-orang anak piatu dipelihara oleh seorang beriman kepada Tuhan. Dia bilang, saya tidak tahu hal apa. Saya cuma satu tahu hal. Bapakku di surga setia adanya. Amin. Dan saya sering baca kitabnya. Apakah rahasia engkau percaya kepada dia? Dia bilang, saya baca kitab suci ini sudah lebih 100 kali dari depan sampai akhir. Makin baca makin saya percaya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia adalah setia. Yang dia ngomong dia jadikan. Karena dia tidak pernah berubah. Dia jujur. Dia sungguh-sungguh. Dia setia. Dan dia berjanji dengan sumpah kepada orang yang mengikut dia. Itu sebab iman kita menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak menjadi mempermalukan. Saudara-saudara, pengharapan-pengharapan kita yang akhirnya tidak jadi adalah pengharapan-pengharapan yang tidak bersandarkan apa yang di dalam prinsip Alkitab. Banyak orang mengharap-harap dengan ambisi, dengan aspirasi, dengan penyelewengan, dengan khayalan, dengan imajinasi sendiri. Sehingga Tuhan bilang, itu saya tidak akan menjamin. Saudara-saudara, jika kita betul-betul jalankan prinsip Tuhan, maka Tuhan tidak meninggalkan kita. Jika kita betul-betul bersandar kepada dia, dia memberikan kekuatan fresh, memberikan pertolongan pada saat, memberikan perlindungan pada waktu engkau perlukan. Tuhan Allah tidak memungkirkan janji dari apa yang dia katakan kepada kita. Saudara, itu sebabnya pelajari firman Tuhan. Tapi pelajaran firman Tuhan itu harus dimengerti secara prinsip total. The general principle in understanding the word of God. Bukan mempelajari lalu mentafsirkan sembarangan. Itu sebab pengenalan firman, pemahaman Alkitab yang ketat itu sangat diperlukan, sangat penting sekali. Sehingga kita mendapatkan doktrin yang penting, mendapatkan prinsip-prinsip pimpinan Tuhan yang jelas. Dengan segala sesuatu kunci yang tersimpan di dalam kitab suci, kita membuka pintu-pintu rahasia. Kita menerima akan anugerah-anugerah yang tersembunyi daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Dan pengharapan kita tidak menjadi kosong. Karena apa? Pengharapan kita ini seperti sauh yang sudah dilempar dan sudah menuju masuk ke dalam tabir, ke dalam tirai. Saudara-saudara, di dalam tempat perhimpunan itu ada dua tirai. Yang pertama adalah tirai yang memisahkan tempat luar dan tempat suci. Tirai kedua adalah tempat yang memisahkan tempat suci
dan tempat maha suci. Nah saudara-saudara, setelah tempat pema keperhimpunan itu tidak dipakai lagi, mereka mendirikan bait Allah. Dan tirainya menjadi satu, yaitu di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci. Dan tirai itu adalah tirai yang besar sekali. Saudara-saudara, menurut perkiraan tirai yang besar di dalam itu bait Allah yang didirikan oleh zaman Herodes pada waktu sejaman dengan Yesus Kristus. Itu tirainya begitu besar, begitu tinggi, begitu berat. Waktu pasang, waktu turunkan memerlukan 300 orang. Saudara-saudara. Dan tirai yang begitu berat dan besar, begitu tinggi dan lebar itulah menjadi robek dari atas sampai ke bawah pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Dari atas sampai bawah robek dengan kuasa apa? Kuasa tangan yang tidak kelihatan. Nah saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat dua kali Allah campur tangan dengan mujizat supra alam sehingga manusia merasa sesuatu ketakutan luar biasa. Pertama kali yaitu tangan Allah yang kelihatan oleh orang, nyata dan tulis mini tikel uvalsin kepada raja bersasar yang sedang memberikan perjamuan untuk ribuan orang, lebih 1.000 orang tamu yang diundang di situ. Tetapi muncullah satu tangan yang menulis mini tikel uvalsin. Berarti apa? Sudah sampai hari ini saja. Sudah sampai hari ini hari perhentian. Dan engkau kesalahan sudah ditimbang, sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah. Malam itu raja bersasar dibunuh dan regimnya jatuh. Kerajaan itu dimusnahkan oleh musuh. Silakan mulia, silakan hormat, silakan arogan, silakan sombong. Siapapun tidak bisa melampaui tangan Tuhan. Jikalau engkau berkelebihan, kurang ajar di hadapan Tuhan, engkau berani berbuat dosa. Pada satu hari Tuhan mengatakan, oke, sabarku sudah sampai di sini. Hari ini, hari terakhir, hari ini hancurlah engkau. Jangan sombong, saudara-saudara. Jikalau pada saat Tuhan sudah tiba, orang paling kaya bisa mendadak menjadi melarat pada satu hari. Raja bisa menjadi orang dipenjarakan. Hebat-hebatnya bagaimanapun akhirnya akan hilang. Jikalau waktu Tuhan sudah sampai. Itu pertama kali tangan Tuhan itu intervensi secara langsung di dalam dunia politik manusia. Tapi kedua kali pada waktu satu tangan yang datang bekerja yang begitu hebat, bahkan merobek itu tirai dari atas sampai bawah yang perlu 300 orang baru mempunyai kekuatan memasangnya. Dari atas sampai bawah robek, itu justru tidak kelihatan tangannya. The unseen supernatural hand of God come to tear off in the temple, saudara-saudara. Dan tirai itu dari atas sampai bawah itu sudah seluruhnya itu pecah, cilaka. Barulah mereka tahu tidak bisa dibendung lagi apa yang berada di dalam tempat yang maha suci itu. Saudara-saudara, menurut perjanjian lama itu sebenarnya tempat yang maha suci itu hanya satu hal. Di Ibrani 2 hal. Nanti ada saat saya menjelaskan apakah relasinya. Jadi peti perjanjian. Nah, peti perjanjian yaitu tempat di mana Allah mewujudkan bahwa dia pernah janji dengan manusia. Nah, peti perjanjian itu disimpan di dalamnya 2 loh batu yang mengisi 10 hukum Musa yang ditulis oleh jari tangan sendiri. Jadi dalam peti perjanjian in the ark, di dalam perjanjian itu the ark of covenant itu ada 2 loh batu. Engkau tidak boleh menyembah Allah yang lain. Akulah Allah yang satu-satunya. Akulah Allah yang esa. Janganlah engkau membuat patung idola bagi dirimu sendiri. Akulah Allah yang satu-satunya. Dari hukum pertama sampai hukum 10, apa yang Tuhan mau kita berjalan di dalam sesuatu jalur yang ditetapkan, sehingga kita mengerti bahwa kita sudah jauh daripada jalur itu. Itu semua tertulis, saudara-saudara. Nah, ini tempat perjanjian. Tempat perjanjian ditaruh di dalam tempat maha suci. Nah, janji sama tempat maha suci apa hubungannya? Hubungannya adalah Allah yang berjanji adalah Allah yang maha tinggi dan maha suci.
Dan Allah yang berjanji adalah Allah yang berjanji dengan manusia. Dan Allah yang berjanji adalah Allah yang bersatu dengan mereka. Allah yang hadir dengan mereka. Di sini 3 hal. Adalah kesetiaan Tuhan. Kedua, janji Tuhan. Ketiga, hadirnya Tuhan yang janji di tengah manusia. Nah, ini namanya tempat maha suci. Yang disebut tempat maha suci itu adalah satu simbol daripada inkarnasi. Tempat maha suci adalah sesuatu lambang Allah bersatu dengan manusia melalui janji. Tempat maha suci adalah tempat melalui hukum-hukum, prinsip-prinsip yang tidak berubah. Tuhan sudah berkata-kata kepada manusia. Dan Tuhan berada mempertanggungjawabkan janjinya kepada manusia. Nah saudara-saudara, karena itu demikian suci, maka itulah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Karena itu tempat maha suci, maka orang Israel tidak boleh masuk ke dalamnya. Lalu 1 tahun, 1 hari, hanya 1 kali, hanya oleh 1 orang boleh masuk. Saudara-saudara, setiap tahun hanya 1 hari, hanya 1 orang, hanya 1 kali boleh masuk. Yaitu hari Kerafirat, tanggal 10 Juli. Siapa yang masuk? Imam besar. Imam besar hanya boleh 1. Seperti negara-negara tidak boleh ada 2 presiden. Saudara-saudara, bolehkah Gore mengatakan, saya toh yang memilih saya angka lebih banyak. Secara itu angka-angka dari provinsi-provinsi engkau lebih banyak. Tapi angka jumlah pribadi saya lebih banyak. Mari kita sama-sama menjadi presiden. Gore dan Bush, boleh nggak? Tidak boleh dong. Tidak bisa. Karena apa? Konstitusi menetapkan hanya boleh 1 presiden. Kalau dua-dua jadi presiden, Amerika menjadi Bushland dan Goreland, saudara-saudara. Tetapi tidak mungkin cuma 1. Demikian Alkitab mengatakan setiap kali hanya 1 imam besar. Nah saudara-saudara, dan imam besar itu melambangkan siapa? Imam besar yang satu-satunya melambang Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, di dalam tempat Pentateuch, di dalam 5 buku Musa itu ada hal-hal tertentu yang betul-betul nyata mewakili atau melambang Yesus Kristus. Imam besar melambangkan Yesus Kristus, yaitu Harun, saudara. Itulah sebabnya pada waktu Harun telah mengajak seluruh rakyat Israel menyembah kepada patung lembu emas itu, dia tetap belum dimusnahkan, belum dihukum oleh Tuhan. Karena dia sedang melambang Kristus. Dosa dia sangat besar, tapi Tuhan masih sabar kepada dia. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Musa 2 kali memukul akan batu itu, Musa malah dihukum. Apakah Musa dosanya lebih besar daripada Harun? Tidak. Mengapa Musa memecahkan 2 loh batu? Tuhan tidak marah. Mengapa Tuhan pukul batu itu 2 kali? Tuhan marah. Karena batu itu melambangkan Kristus. Tidak boleh 2 kali dipukul. Tidak bisa mati 2 kali. Nah ini semua ada arti-arti rohani yang dalam. Sehingga kita harus mentelusuri, kita mengerti, saudara-saudara. Karena itu kewibawaan yang begitu besar. Itu batu yang mengeluarkan air. Itu batu yang mengikuti mereka. Itu adalah batu yang melambangkan Kristus sebagai air hidup. Kristus sebagai batu karang gereja. Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan Kristus yang hanya mati 1 kali. Sekarang saya tanya kembali. Tirai itu pecah dari atas sampai bawah. Berapa kali? Hanya 1 kali. Sebelum itu bagaimana? Tidak boleh masuk kan? Sebelum itu kalau mau masuk mesti tunggu tanggal 10 bulan 7. Dan mesti diwakili oleh imam besar. 1 orang, 1 kali. Setiap tahun, 1 tahun 1 kali 1 orang, 1 hari. Tanggal itu dia masuk. Masuk dengan apa? Dia tidak boleh masuk sembarangan. Dia harus masuk dengan membawa darah domba yang disembelih. Untuk apa? Untuk menebus dosa diri dan dosa rakyat Israel sekaligus. Dia minta Tuhan mengampuni dosa dia sendiri. Sesudah dia suci, maka dia masuk ke dalam tirai itu untuk menebus dosa bagi seluruh Bani Israel. Nah saudara-saudara, dengan demikian itu 2 tahap. Menebus dosa sendiri, kedua menebus dosa bagi umat. Meminta pengampunan Tuhan kepada diri dia, dan minta Tuhan mengampuni seluruh umat Israel. Dan demikian kedua tahap itu tidak diperlukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena Yesus tidak perlu minta pengampunan dosa bagi diri. Yesus adalah Tuhan yang tidak berdosa.
Yesus hanya perlu minta pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Ampunilah mereka Bapa. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak tahu. Masih ingat? Nah saudara-saudara, imam besar itu masuk membawa darah. Dan darah ini harus dipercikkan. Dipercikkan kemana? Ke tirai itu. Ada seorang tanya kepada saya, kalau begitu tirai itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, tidak boleh masuk oleh orang lain, tidak boleh dicuci mungkin ya. Kalau dicuci kan mesti dibuka, boleh lihat semua dong. Jadi mungkin tidak dicuci. Jadi darah itu setiap tahun tambah. Dipercikan itu ribuan tahun, ratusan tahun. Itu mengingatkan mereka kembali. Itu janji kekal. Saudara-saudara, di sini penulis daripada Ibrani mengatakan sauh pengharapan sudah masuk ke dalam tirai. Sauh pengharapan masuk ke dalam tirai berarti apa? Kekuatan, kestabilan, dan ketidakperubahan daripada iman yang teguh hanya mungkin berada di dalam janji Allah yang tidak berubah. Sekali lagi, iman yang menghasilkan pengharapan, iman itu yang teguh, pengharapan yang tidak berubah, yang stabil, yang terus menerus boleh bertahan, survive, boleh bertahan dari segala serangan dan segala pengguguran dunia. Itu hanya dimungkinkan oleh satu hal, berada di dalam kaitan dengan kesetiaan Allah yang tidak berubah. Nah saudara-saudara, itu namanya sauh masuk ke dalam. Sauh dibawa oleh siapa ke dalam? Oleh imam besar. Imam besar mana yang bisa membawa kita ke dalam? Yesus Kristus. Yesus Kristus bagaimana membawa kita ke dalam? Karena dia yang paling suci. Dia boleh berjumpa dengan Allah yang maha suci. Maka dia satu-satunya boleh berjumpa dengan Allah yang maha suci di tempat maha suci. Yesus Kristus. Semua imam itu hanya lambang. Semua imam-imam besar itu hanya mewakili. Tapi mereka bukan dirinya anak Allah yang tunggal. Nah saudara-saudara, penulis daripada Ibrani harus menjelaskan apakah sebabnya Yesus boleh menjadi imam. Karena Yesus bukan dilahirkan dari keturunan Harun. Yesus bukan dilahirkan di dalam suku Lewi. Orang suku Lewi dan keturunannya yang baru bisa, baru patut, baru mungkin, baru bersyarat menjadi imam. Tetapi Yesus kalau dari suku apa? Yesus suku apa? Yesus suku apa? Yehuda. Suku Yehuda boleh menjadi raja, tidak boleh menjadi imam. Tetapi di sini dikatakan Yesus merintis masuk ke dalam itu tempat yang maha suci. Siapa dia? Kalau dia bukan imam, tidak boleh masuk. Kalau dia bukan imam besar, juga tidak boleh masuk. Kalau dia bukan imam besar, juga tidak boleh masuk. Kalau bukan hari kerafiran, kalau bukan tanggal 10 bulan 7, dia tidak boleh masuk. Kalau demikian Yesus bagaimana berintis? Maka persoalan ini adalah Yesus menjadi imam. Apakah syaratnya? Dengan syarat apa Yesus bisa menjadi imam? Mengapa Yesus boleh masuk? Nah ini yang dibahas di dalam fasa-fasa yang ke-6 akhir sampai 7. Kita membaca lagi. Sekali lagi. Fasa 6 dari ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20 semua membaca. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah ini merupakan satu loncatan yang mengajak seluruh Bani Israel putar arah dan banting setir. Saudara-saudara, mengapa saya katakan kalimat ini? Karena Bani Israel taunya itu tradisi. Taunya ikut rutin. Taunya apa yang menjadi baku di dalam pikiran konsep mereka tidak mau berubah. Pokoknya setiap tahun imam besar mewakili kita masuk ke dalam bait Allah. Pokoknya hari kerafirat kita ditebus dosanya. Pokoknya jalankan rutin terus menerus. Tidak ada pikiran lain. Ibrani menulis bukan demikian. Masakan itu darah lembu bisa cuci dosamu sih? Masakah imam besar yang sendirinya mempunyai dosa? Loh kok tahu? Loh dia menebus dosa sendiri kok. Dia minta Tuhan mengampuni dosa dia, kan dia mengaku dia berdosa sendiri. Kalau dia sendiri berdosa bagaimana bisa membereskan dosamu? Dan mereka tidak mau tahu. Pokoknya ini Musa. Ini diturunkan rutin daripada Musa. Jadi kita jalankan ini. Ini firman. Ini firman. Ini pokoknya ini diturunkan.
Tetapi firman itu mengandung sesuatu loncatan di mana iman dan pengharapan yang sejati akan melihat lebih dari sekedar liturgi, lebih daripada kerutinan, lebih daripada tradisi yang mereka tidak lihat. Maka penulis Ibrani mengatakan, melalui Yesus merintis, sudah masuk ke dalam tempat itu menurut status Melkisedek, bukan menurut keturunan Harun. Nah, kalimat inilah sudah 2000 tahun ditulis di dalam Ibrani, tetapi Bani Israel yang berada di Yerusalem dan seluruh tanah suci belum sadar. Saudara lihat, manusia bisa kaku seperti ini, manusia bisa terkurung seperti ini. Mungkin hari ini engkau dengar khotbah, engkau tidak menerima satu kalimat pun karena otakmu diisi oleh tradisi atau diikat oleh pengertian-pengertian konsep yang closed system. Saudara-saudara, saya heran. Ada orang dengar satu khotbah hidupnya seluruh berubah. Ada orang dengar khotbah mati-matian tetap tidak berubah. Kemarin dulu ada seorang pemimpin gereja datang ke rumah saya dari gereja yang lain. Dia mengatakan justru Protestan tidak percaya, maka Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat di gereja Protestan. Serius. Ini kalimat serius sekali. Karena banyak gereja Protestan kelihatan tidak ada kesembuhan, kelihatan tidak ada mujizat. Sehingga dia mengatakan kalau gereja mau dibangun harus terbuka supaya Tuhan bisa bekerja. Jangan mengikat kaki tangan Tuhan sehingga Tuhan tidak bisa kerjakan apa di gereja Protestan. Mujizat-mujizat tidak dilakukan, maka banyak orang tidak percaya. Karena kita tertutup. Karena kita mempunyai satu pintu tertutup, sistem tertutup sehingga Tuhan tidak bisa kerja. Dia pakai satu ayat. Di situ mereka tidak percaya, maka Tuhan tidak melakukan banyak mujizat di tengah-tengah mereka. Nah, kalau pemimpin gereja melontarkan kalimat kritis seperti ini kepada saya sebagai pemimpin gereja juga, saya harus menjawab apa? Saya menjawab, bacalah di dalam Yohanes pasal 2 ayat terakhir. Di Yerusalem mereka melihat Yesus melakukan mujizat, lalu mereka percaya. Tapi Yesus tidak percayakan diri kepada mereka. Waktu dia dengar kalimat ini, dia tidak mau dengar. Dia langsung ngomong yang lain lagi. Langsung saya mengatakan, jadi saudara juga close system. Saudara tadi kritik kalau Protestan itu tertutup. Saudara sekarang tertutup. Karena engkau mau saya buka untuk menerima ayat yang kau baca. Tapi kamu tidak mau buka hati untuk menerima ayat yang saya baca. Dia baru ketawa, maaf. Saya bilang tidak usah maaf, serius. Baca. Apakah dengan mujizat dilakukan lalu banyak orang beriman kepada Tuhan, itu namanya gereja dibangun? Bagaimana kan sebaliknya Alkitab mengatakan mereka karena lihat mujizat lalu mereka beriman, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Apa artinya? Dia mengatakan, kenapa tidak meletakkan iman di atas mujizat? Saya bilang tidak bisa, karena itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab, iman diletakkan di atas firman, bukan di atas mujizat. Lalu saya mulai diskusi dengan serius dengan dia. Saudara-saudara, setelah dia pulang saya berdoa supaya dia mulai sadar bahwa yang disebut closed system itu bukan hanya di Protestan. Saya berkata, kita tidak boleh menghina mujizat. Tetapi mujizat tidak boleh mengganti tempat firman. Mujizat akan mengikuti, bukan akan mengganti. Dia mulai sadar. Jikalau orang beriman ada mujizat mengikuti dia, berarti itu subordinasi. Berarti itu bukan yang paling penting, itu sekunder. Engkau beriman kepada firman, mujizat mengikuti. Tapi itu tidak mutlak untuk setiap orang, untuk kalian. Berarti di antara kamu ada. Siapa bilang kita tidak percaya mujizat, kita tidak percaya Roh Kudus? Itu fitnahan. Kita percaya, tapi kita percaya Roh Kudus dengan pengertian pekerjaan Roh Kudus melalui prinsip Alkitab dan mujizat melalui apa yang ditunjukkan dalam prinsip-prinsip Alkitab itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya terkurung di dalam sesuatu closed system dan kita tidak terbuka, maka kita tidak mungkin rubah hidup kerohanian kita. Saudara-saudara sekalian, orang Ibrani demikianlah. Mereka tahunya adalah imam besar. Imam besar harus dari Harun. Dan imam besar itu setiap tahun satu kali ada hari Kelahiran mewakili mereka masuk ke dalam bait Allah, masuk ke dalam tirai dan mempercikan darah lalu menebus dosa. Mereka ingat itu terus. Sekarang mendadak muncul seorang namanya Yesus. Bukan keturunan
daripada Lewi, bukan di dalam pembawaan Harun, dan bukan seorang imam. Dia keturunan Yehuda. Dia menjadi juru selamat. No. Orang Yahudi menolak. Orang yang tidak percaya tidak usah ngomong lagi. Tidak mungkin kita tolak. Sama sekali tolak. Tapi di sini dibuka. Dia menjadi imam besar. Bukan melalui status. Bukan melalui sesuatu jenis imam menurut Lewi dan Harun. Tapi Yesus menurut Melkisedek statusnya. Kita membaca Mazmur pasal 110. Saya membaca 1-3, saudara membaca ayat keempat. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Tongkat kekuatanmu akan dilulurkan, Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut jenis, menurut tingkatan, menurut status, sama seperti Melkisedek. Nah saudara-saudara, inilah ayat yang satu-satunya kali di dalam seluruh kitab suci Tuhan mengangkat seorang imam yang bukan menurut keturunan daripada orang Lewi. Saudara-saudara, inilah satu-satunya kali Alkitab berkata kepada kita, Tuhan mengangkat imam ini lain dengan menunjuk Harun dan keturunan yang menjadi imam. Tetapi caranya adalah angkat sumpah. Nah saudara-saudara, dengan demikian saya mau cari sebenarnya di Alkitab Allah sumpah berapa kali sih? Apa yang saya tahu cuma 2 kali. Atau 2 kali ini adalah sumpah yang paling penting dari Tuhan Allah. Allah bersumpah, saudara-saudara, kepada Abraham. Allah bersumpah kepada Yesus. 2 hal. Allah bersumpah kepada Abraham seperti apa yang kita khotbahkan minggu lalu. Dengan kesetiaan, tidak berobahan, dengan kesungguhan, dia dengan jujur ambil sumpah. Karena tidak ada yang lebih besar dari dia. Bahwa dia tidak berubah. Dia berjanji kepada manusia. Janji Tuhan adalah janji yang melalui sumpah. Allah pun bersumpah. Dia begitu sungguh-sungguh bersumpah. Aku memberkati engkau, akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai kepadamu. Saudara-saudara, sumpah kepada Abraham, dan kedua kepada Yesus Kristus. Kapankah Allah bersumpah kepada Yesus Kristus? Allah bersumpah kepada Yesus Kristus di dalam kekekalan. Allah yang kekal di dalam kekekalan bersumpah ke dalam kekekalan tentang Yesus Kristus akan menjadi imam kekekalan di dalam kekekalan yang akan diwujudkan di dalam kesebentaraan, yaitu di dalam sejarah. Allah bersumpah engkau akan menjadi imam besar, menjadi imam setingkat Melkisedek. Nah saudara-saudara, dengan demikian buku Ibrani mencelikkan mata orang Yahudi biar mereka melihat siapa Yesus. Kalau engkau tidak mengerti siapa Yesus, engkau hanya mencari gejala-gejala, fenomena-fenomena lahiriah, engkau tahunya dia cuma anak tukang kayu kok. Yesus itu anak tukang kayu. Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Yesus itu umur 12 pernah dibawa ke bait Allah. Yesus umur 30 mengajar orang. Yesus 3 tahun setengah kemudian dipaku di atas salib. That is Jesus. I know. Jesus in the history. An ordinary man. A man who had been crucified. Finish his life. Itulah Yesus. Tetapi saudara-saudara di sini mengajar kita melihat bukan demikian. Yesus siapa dia? Dia adalah satu-satunya yang menerima sumpah Allah bahwa dia menjadi imam menurut status dan tingkatan Melkisedek. Nah di sini perbedaan. The way you see Jesus from a different perspective. You see Jesus from phenomena. You see Jesus from the hereditary blood. You see Jesus only from the historical point. Or you see Jesus from the eternal will of God. Kita melihat Yesus di dalam bagian sejarahnya
di dalam arus-arus duniawi ini, atau kita melihat Yesus Kristus daripada rencana Allah yang kekal bagi dia. Nah, itu namanya iman. Iman itu melalui sumpah Tuhan melihat lagi. Sebenarnya Tuhan sumpah apa lagi selain bersumpah kepada Abraham? Tuhan bersumpah kepada Abraham itu adalah sumpah berdasarkan kesetiaan dia. Tapi kesetiaan dia baru bisa terjamin jika dia kirim Yesus ke dunia itu melaksanakan, mewujudkan. Dan di sini kuncinya. Orang Israel mau sumpah Tuhan, orang Israel mau anugerah Tuhan, orang Israel mau berkat Tuhan, tapi tidak mau berkat Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan bilang tidak ada. Ya, kalau mau berkata saya harus melalui anak saya. Di luar anak saya tidak ada berkat. Inilah satu anak keturunan yang akan menjadikan semua negara diberkati. Saudara-saudara, all nation will be blessed. Segala bangsa akan menjadi berkat, menerima berkat karena keturunanmu. Di situ janji dan sumpah Tuhan itu justru kepada satu keturunan yang singular, bukan plural. Bukan semua orang Yahudi menjadi berkat pada seluruhnya, hanya satu. Di antara keturunan Abraham turun beribu-ribu, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu juta. Begitu banyak keturunan Abraham, di antara ada satu, the singular, the only one descendant, satu-satunya keturunan akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Siapa dia? Yesus. Saudara-saudara, orang-orang Arab keturunan Abraham, orang-orang Yahudi keturunan Abraham. 12 suku semua keturunan Abraham. Keturunan Harun keturunan Abraham. Keturunan Yehuda keturunan Abraham. Tetapi di antar keturunanmu ada satu keturunan. Dia akan menjadi sumber bahagia bagi segala bangsa. All nations in the world will be blessed through him. Melalui dia. Dan itu siapa? Itu Yesus Kristus. Dan kalau Yesus itu bisa masuk ke dalam tirai, masuk ke dalam itu sesuatu tirai memisahkan akan tempat suci dan tempat yang paling suci. Bukankah dia imam? Kalau dia imam, dari mana dia haknya menjadi imam? Di sini katakan, Allah bersumpah engkau menjadi imam menurut Melkisedek. Nah, saudara-saudara, saya tanya, di dalam seluruh kitab suci mencatat peristiwa-peristiwa mengenai orang yang namanya Melkisedek di dalam berapa tempat? Cuma 3 tempat. Seluruh kitab suci istilah Melkisedek hanya muncul di dalam 3 buku. Pertama, Kejadian. Kedua, Mazmur. Ketiga, Ibrani. Semua. 1, Kejadian. Kedua, Mazmur. Ketiga, jadi penulis Ibrani adalah seorang yang pintar menelusuri satu benang merah yang menunjukkan sesuatu prinsip total daripada Alkitab. Ini adalah seorang penulis yang luar biasa. Pikirannya jelas. Saudara-saudara, orang bodoh lihat makin banyak barang makin kacau. Orang pintar melihat makin banyak, melihat satu penelusuran yang memungkinkan integrasi menjadi kesempatan dia. Nah, ini bedanya. Orang bodoh melihat anak-anak banyak, waduh ribut terus langsung gila dia. Orang melihat banyak penduduk, banyak anak, banyak itu, oh ini berarti bangsa ini banyak tenaga kerja. Kalau diatur di organisasi jadi pintar, jadi hebat. Saudara-saudara, orang kalau lihat jalannya macet atau begitu banyak orang di situ, wah dia sudah marah-marah. Tapi orang pedagang lihat ini macet, justru ini tempat pedagang yang baik, karena semua datang ke situ. Saudara, kalau mau sepi, ya pergi padang belantara itu. Dan macet tapi sendirian, mati pun tidak ada orang tahu. Jadi you see diamond among the sands, you see opportunity among the chaos. Melihat kesempatan di dalam keadaan kacau, saudara-saudara. Melihat orang begitu banyak, begitu berubah, tapi di dalam ada kesempatan-kesempatan. Nah, saudara-saudara, orang-orang Ibrani tidak lihat, mereka melihat dari seluruh Alkitab, tidak lihat ada satu benang yang menelusuri, ada sesuatu panah yang menuju kepada eskatologis, yaitu dari buku Kejadian, buku Mazmur, dan buku Ibrani. Ada satu panah, yaitu Melkisedek. Mengapakah orang Ibrani tidak suka menjelaskan tentang Melkisedek? Karena terlalu sulit. Melkisedek itu siapa? Dia itu apa? Tidak tahu. Pokoknya dia itu orang aneh, orang misterius, orang ajaib.
Karena dia pernah muncul lalu hilang lagi. Tapi dia siapa tidak tahu. Papanya siapa tidak ada orang tahu. Anaknya tidak ada. Tinggal di mana tidak tahu. Cuma tahu dia pernah muncul pada zaman Abraham. Pada Abraham dia muncul dan dia disebut ada Raja Salem. Dia muncul dan disebut sebagai Raja Salem, juga Raja Keadilan. Sesuai itu tidak ada yang tahu. Nah saudara-saudara, kita akan khusus memberikan penjelasan Melkisedek dan hubungan dengan status Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita bahwa Yesus adalah yang berstatus Melkisedek yang masuk ke dalam tirai itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini sekali lagi Tuhan menguatkan kami dengan janji Tuhan, sumpah yang berdasarkan kesetiaan sehingga menguatkan iman kami. Dan kami boleh berpengharapan yang ditujukan sebagai saum masuk ke dalam tirai. Dan kami boleh mengerti bahwa Kristus perintis karena dia adalah setingkat dengan Melkisedek. Kami berdoa kiranya Tuhan membuka pikiran kami, memberi pengertian, kesadaran kepada kami. Makin masuk ke dalam firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.